first spark, song quiet. Hai guys, kita jumpa lagi di V Generation ya. Buat kalian yang suka mencari info tentang pernikahan, relationship, parenting ya, kalian cari aja di sini semua ya, karena pengalaman saya bagikan di sini. Sekarang banyak ya guys ya, kalau kalian lihat ya berita perceraian ya, terutama di Jawa Timur ini banyak kasus perceraian ya. Nah, yang mengajukan cerai kebanyakan yang wanita. Kenapa terjadi fenomena seperti ini? Ya, nah nanti kita bahas ya guys. Jadi kali ini kita mau bahas ya tentang kenapa banyak pernikahan gagal di era sekarang ya. Nah, ini fenomenanya mulai menarik ini mulai tahun 2004 ya. Booming-boomingnya tahun 2025 kemarin ya. Kasus perceraian di Pengadilan Negeri Surabaya itu banyak ya. Kok bisa banyak kayak gitu? Antrinya kayak ngalang-ngalai antri sale saudara-saudara sekalian ya. Nah, ini sebetulnya kalau saya lihat ya dari pengalaman itu kebanyakan baik mertua ya, calon mantu dan mertua ini sama-sama sebetulnya belum siap ya. Kenapa? Karena begini. Kalau di zaman saya ya, di tahun-tahun 2000-an itu, 2000 ke atas itu ya, itu kebanyakan ditanya kapan kawin, kapan ini, kapan punya anak. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tanpa istilahnya lihat mentalnya itu sudah benar apa belum ya, baik dari para mertua ini ya, jadi orang tuanya mempelai ini baik juga mempelainya juga ya. Nah, kalau untuk mertua terutama perempuan dari yang orang tuanya laki-laki ya, terutama ibunya dari mempelai laki-laki ya, kebanyakan itu belum siap melepaskan anaknya. Ya, jadi kalau misalkan punya istri itu seolah-olah itu kebanyakan istrinya itu seperti meladeni gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Kayak kadang-kadang itu mirip seperti pembantu tapi bukan pembantu gitu loh. ya, perlakuannya tuh hampir seperti itu. Jadi waktu pacaran sampai setelah nikah itu beda 180 derajat ya. Itu sudah tak alami juga ya. Jadi kebanyakan seperti itu ya. Nah, itu dari sisi mertua ya. Sama yang perempuan juga sama juga. Ya, yang ibunya juga belum melepas. Terutama yang paling paling kena mental itu ibunya biasanya. Kalau bapaknya sih nggak terlalu amat lah, jarang tapi kasusnya. Tapi kebanyakan itu yang kena itu marah mertua perempuan ini yang paling ribet ini ya. Oke, nah jadi kalau para mertua ya, kalau belum siap melepas anak laki-lakinya, tolong ya, jangan suruh cepet kawin. Itu kalau menurut saya ya. Jadi di apa namanya, dilegowokan dulu, nanti calonnya seperti apa, kalau sudah cocok betul-betul cocok monggo silahkan ya. Jadi jangan karena apa kata tetangga kok belum kawin-kawin cepetan kawin jadinya kayak gitu ya. Itu untuk dari segi mertua. Nah, sekarang kalau dari segi yang menikah gimana? Kalau yang laki sepertinya tuh kayaknya yang perempuan itu harus harus perfect semuanya ya, bisa ini, bisa itu, bisa segalanya. Ya, sebetulnya kalau kalian mau tahu, orang menikah itu harus dibagi dua ya, tanggung jawabnya semua ditanggung jawab bareng-bareng ya. Bukan karena kalian itu yang laki-laki bekerja di luar terus habis itu enak-enakan terus pulang sudah selesai ya. Itu urusan anak, urusan ini semua urusannya perempuan. Oh, tidak begitu saya. Ya, semuanya tuh ditanggung bersama. Jadi kalau misalkan pulang, ya Anda tanya, apa yang bisa aku bantu? Harusnya begitu ya. Tapi kenyataannya tidak ya. Nah, itu yang kebanyakan terjadi dan akhirnya numpuk kan. Ini kan yang kasusnya nakalnya seperti itu tuh kan banyak ya. Saya nggak nyalain yang laki-lakinya, tapi yang kebalik juga ada. Ya, jadi yang ceweknya yang berulah, lakinya yang di rumah itu juga ada. Ya, tapi sebetulnya tidak berat sebelah, harus ditanggung berdua. Jadi kalau misalkan eh, yang satu di rumah itu Anda pikir enak-enakan, enggak loh ya. Yang di rumah itu juga berjuang loh. Kalian pikir eh, jadi ngatur keuangan ini itu dan lain sebagainya harus cukup itu kalian pikir enak, enggak enak loh.
Beneran, kalau saya daripada gitu, kalau misalkan belum siap mental semuanya, kalau misalkan, oh saya mau ngelepasin, oh enak aku ada yang ngeramut ini itu dan lain sebagainya, yang cewek jadi pajangan, mendingan gak usah kawin, ya gak usah menikah. Itu kalau menurut saya, ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah siap barulah menikah. Jadi jangan takut menikah juga. Sebetulnya menikah itu tidak serem kok. Yang bikin serem itu ya para pihak-pihak yang di luar ini terus mempengaruhi, itu yang bikin serem. Jadi harus dikuatin dulu gitu loh. Ya, kalau yang nakal yang perempuan banyak loh sekarang. Jadi nggak hanya laki-laki ya. Jadi saya tuh tidak memihak perempuan ya tidak memihak laki, tapi bagaimana yang benar di tengah-tengah gitu loh. Ya, ya saya juga terima kasus ini kebalik ya. Yang biasanya nakal kan yang laki. Biasanya laki itu kan gampang nakal. Yang ini enggak loh, kebalik. Ini perempuan yang nakal. Gimana coba? Ya kan, yang laki sudah bagus, bertanggung jawab, nunggu di rumah apa segala macam, bukan nganggur ya. Yang laki juga bekerja. Yang perempuan ini dikasih modal, enggak karu-karuan tingkahnya di luar. Itu juga ada. Ya. Nah, yang kayak gini ini itu kebanyakan salah, ada salahnya. Jadi mungkin sudah capek di rumah, terus melemparkan tanggung jawab semuanya seperti itu, guys. Jadi nggak boleh ya semua tanggung jawab itu ditanggung bersama. Kalau misalkan katakanlah di rumah gak sempat nyuci, ya yang laki tolong nyuci bajunya. Kalau misalkan nggak ya pakai mesin cuci, itu lebih enak. Itu contoh-contoh salah satunya lah, bersihin rumah ini itu, ngajari anak itu tanggung jawab berdua ya. Jadi bukan hanya khusus orang perempuan saja, tidak seperti itu ya guys. Oke, nah jadi seperti itu. Jadi banyak sekali yang kena karena masalah itu ya. Sekarang kenapa kok tambah kobong begini, banyak yang apa namanya ngajukan cerai karena apa? Dan ketiga karena sosial media. Ya itu saya sudah pernah bahas ya kapan hari itu. Saya bilang saya nggak ada buka tentang perceraian ini itu NPD dan lain sebagainya. Tiba-tiba ya di Instagram saya banyak banget soal NPD gitu loh ya. Ada yang ngerti NPD yang asli itu gimana, apa seserem itu ya, ada gimana ya, jangan sedikit-sedikit semuanya dibilang NPD. Semua orang tuh pasti ada sedikit gilanya, tuh pasti ada NPD-nya, tuh pasti ada, cuma kadarnya itu apakah seperti kayak film-film horor itu, kayak kayak gitu-gitulah, kayak apa ya, trailer-trailer yang kayak psikopat-psikopat gitu tuh. Nah, itu tuh sudah akut, itu benar-benar NPD. Tapi kalau NPD sedikit-sedikit itu wajar ya. Jadi yang perlu dibenerin itu apa? Pemahamannya dulu sama mentalnya dulu tuh dibenerin kalau mau nikah ya. Jadi kalau nikah itu bukannya serem, sebetulnya enggak serem-serem amat kok. Saya tuh santai-santai aja gitu loh ya. Oke, jadi kalau baca sosial media itu jangan ditelan mentah-mentah ya. Jadi terus kalau misalkan kalian menemui masalah, coba dulu ke konseling pernikahan dulu. Ya jangan langsung ucuk-ucuk, langsung langsung oh di sosial media begini, oh dikit-dikit, oh ciri-ciri NPD itu kayak gini loh dikit-dikit. Aduh, kalian tuh belum ketemu NPD yang beneran ya. Kalau NPD yang beneran itu serem. Kalau cuma yang ini nih masih level enteng gitu loh. Ya jadi nggak usah terlalu dikit-dikit itu terus minta cerai, jangan ya. Zaman sekarang itu introspeksi diri, jangan langsung cepet-cepet minta cerai. Ya, terus yang perempuan juga kalau minta cerai itu juga sistem keuangannya juga kalian pikirkan ya. Kalau sudah cerai terus makannya pakai apa? Kembali ke orang tua? Oh tidak. Ya, tidak semua orang tua mau terima anak yang sudah cerai, apalagi perempuan. Ya, itu karena kalian belum pernah ngerasain, kalau saya sudah ngerasain gitu loh. Ya, kembali pun tidak bisa. Jadi harus bagaimana? Ya harus bisa fight sendiri gimana caranya. Ya, jadi kalau kalian belum kuat kakinya dalam keuangan, jangan sekali-sekali minta cerai ya. Kuatin dulu ya. Terus dibenerin dulu di dalamnya rumah tangga kalian. Kalau memang benar-benar sudah tidak bisa, ke konseling. Kalau di konseling juga nggak bisa lah, barulah kalian coba ke pengacara atau kemana gitu, baru ya kalau bisa ya sudah lah, nggak bisa ke pengadilan guys, kasihan anak-anaknya ya. Oke, nah jadi itu ya penyebabnya. Eh,
perceraian ini tuh sebetulnya banyak pengaruh-pengaruh dari luar. Jadi kaliannya tuh yang harus kuat dulu sebelum menikah. Sebetulnya seperti itu masalahnya. Lah kalau sudah kayak gini gimana? Ya harus duduk bersama dulu, ya. Jadi para ibu-ibu jangan telan mentah-mentah yang ada di Instagram, TikTok gitu ya. Itu kan saya banyak bilang banyak apa ya? Istilahnya tuh kayak menghasut untuk membuat orang cepat cerai gitu. Kayak kita ini memang sengaja dibikin apa ya? Kayak sengaja dibikin tercerai berai gitu loh. Memang nggak karu-karuan gitu loh. Terus kalian pikir kalau sudah cerai terus selesai masalah? Enggak. Banyak masalah yang dihadapi lah, itu siap apa enggak gitu loh guys ya. Apalagi sekarang zamannya itu lagi sulit dan ekonomi ini agak jelas bagaimana. Kalian harus pikirkan itu, jangan pikir egonya sendiri ya. Oke, nanti kapan-kapan kita bahas topik yang lainnya lagi, tapi yang sekarang ini saya mau kasih kalian gambaran salahnya di mana. Rata-ratanya itu kok banyak sekali ya level perceraiannya yang sekarang yang terjadi ini guys ya. Oke guys, sekian dulu ya. Kita akan jumpa lagi di next video berikutnya dengan topik yang lain ya. See you guys, sampai jumpa lagi ya. Bye bye.